Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua kelas 4A, B, C, dan D? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Hari ini kita akan fokus lagi untuk membahas IPA tentang pengaruh gaya terhadap gerak. Oke, langsung saja karena sebenarnya kita sudah mempelajari ini ya minggu lalu, namun ini ibu akan coba membahas kembali dan ibu harap kalian bisa lebih memahami setelah mendengarkan penjelasan dari video ini. Oke. Nah, pengertian gaya. Nah, kalau tentang gaya sebenarnya kita sudah pernah belajar, tapi ibu coba mengingatkan lagi. Jadi apa sih gaya itu? Gaya adalah gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan sebuah benda bergerak. Gaya dapat mengubah arah gerak, kecepatan gerak suatu benda, membuat benda diam menjadi bergerak, dan membuat benda yang tadinya bergerak menjadi diam. Untuk dapat membuat benda diam menjadi bergerak, dibutuhkan besar gaya yang cukup. Nah, jadi jika gaya yang diberikan itu tidak cukup, maka benda yang diam itu tidak akan bergerak atau kita sebut tetap diam, ya. Nah, pertama kita akan membahas tentang gaya mempengaruhi benda diam. Nah, suatu benda yang diam itu dapat menjadi gerak setelah diberikan gaya. Jadi kita berikan gaya dulu, baru kemudian akan muncul gerak. Ya, contohnya, ketika kamu mendorong meja akan bergerak dari tempatnya semula. Misalkan kalau kamu dorong ke depan, maka meja tersebut bergerak dari ke belakang menuju ke depan. Gitu. Lalu kemudian ada gaya dapat mempengaruhi benda bergerak. Nah, sebuah gaya itu juga dapat membuat benda yang awal tadi bergerak menjadi diam. Ya, contohnya apa? Penggunaan gaya gesek ya saat mengerem sepeda gitu kan, membuat benda diam, ya kan? Lalu kemudian saat bola ditendang dan suatu pemain ke pemain yang lainnya, kemudian pemain yang menerima bola tersebut menghentikan bola dengan kakinya. Jadi bola yang tadinya melayang terus dihentikan pakai kaki pemainnya dan kemudian akan diam. Kemudian apalagi? Gaya dapat mengubah arah gerak benda. Nah, jadi arah gerak benda dapat berubah akibat diberikan gaya. Contohnya apa? Ketika kita mengubah arah stang sepeda, maka gerak sepeda akan berubah sesuai dengan arah yang stang sepeda berada atau arah yang kita inginkan, apakah ke kanan ataupun ke kiri. Itu ya. Nah, jika kita masuk ke sifat gaya, nah ibu sebenarnya sudah pernah menjelaskan ini, tapi ibu coba jelaskan lagi. Jadi sifat gaya itu apa sih? Nah, pertama, gaya itu dapat mempengaruhi benda diam. Nah, maksudnya apa? Suatu benda yang diam dapat menjadi gerak setelah diberikan gaya. Contohnya ketika kamu mendorong meja akan bergerak. Nah, ini sini nih, kamu bisa lihat. Nah, ini saat dia menggerakkan meja, terus saat dia mendorong ayunan gitu kan, atau dia saat menggulung jerami padi atau jerami gandum di sini, dia akan bergerak gitu ya. Kemudian apa lagi? Gaya itu dapat mempengaruhi benda bergerak. Nah, ini jadi contoh yang ibu kasih ya. Nah, saat tendang suatu benda ke pemain lainnya, lalu pemain menerima bola. Nah, ini gambarnya, ilustrasinya. Oke, dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, lalu kemudian gaya itu dapat mengubah arah gerak benda. Nah, tadi misalkan kalian udah bergerak nih, tiba-tiba kalian ingin belok ke kiri, maka sepedanya akan bergerak ke kiri. Nah, berarti tadi sudah bergerak tapi dia belok ke kiri, bergerak atau mengubah arahnya ke kiri dan ke kanan. Begitu. Kemudian apa lagi? Nah, ini yang keempat. Gaya ini dapat mengubah kecepatan gerak benda. Nah, gaya dorong atau gaya gesek yang mempengaruhi suatu benda yang bergerak dapat mempengaruhi kecepatan benda tersebut. Ya, contohnya misal kamu mengayuh pedal sepeda nih dengan kecepatan tertentu ya. Nah, kemudian terjadi gaya dorong yang mengakibatkan gaya dorongnya apa? Gaya dorong dari otot kamu, misalnya dari kamu menggayuhnya dengan lebih cepat. Nah, itu menyebabkan apa? Sepedanya bergerak lebih cepat, ya kan? Berarti kecepatannya semakin bertambah gitu. Kemudian jika gaya yang diberikan pada suatu benda itu besar, maka benda akan bergerak lebih cepat. Nah, itu sebenarnya konsepnya. Begitu pula dengan sebaliknya. Jadi misalkan kalian memberikan gaya yang kecil, maka benda itu pun bergerak lebih lambat gitu. Contoh lainnya apa? Nah, contoh lainnya adalah jika benda lain mengalami gaya gesek, maka gerak benda dapat menjadi pelan. Nah, jika permukaan suatu benda licin, gaya geseknya semakin kecil.
Akibatnya apa? Benda membutuhkan waktu lebih lama untuk berhenti bergerak. Namun, jika permukaan suatu benda kasar, benda akan lebih cepat berhenti bergerak. Contohnya apa sih? Misalkan kalian melempar kelereng di lantai atau melempar kelereng di tanah misalnya. Kelereng itu ketika kalian lemparkan di lantai yang licin biasanya akan berhenti lebih lama karena dia harus berputar-putar dulu gitu kan. Nah, bedanya kalau kalian melempar kelereng di tanah itu kan permukaannya lebih kasar ya dibandingkan dengan lantai, sehingga tanah itu memiliki gaya, ketika tanah bergesekan dengan kelereng maka gaya geseknya juga semakin gaya geseknya lebih besar, sehingga pada saat dia menggelinding maka akan lebih cepat berhenti gitu. Oke, sampai di sini mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, sekian dari Bu Nindi. Untuk tugas, Ibu tidak memberikan tugas untuk hari Selasa ini, tapi insya Allah Ibu akan memberikan tugasnya di hari Jumat. Jadi biar kalian lebih santai dan lebih fokus untuk memahami pelajaran hari. Dan Ibu harap kalian jika ada materi atau ada istilah atau ada apapun yang ingin kalian tanyakan terkait dengan materi ini, silahkan kalian ketik di kolom komentar pribadi ataupun kolom komentar umum ya. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.